Yo kawan, balik lagi ke channel ini. Kita akan melakukan pendakian ke gunung yang ada di Lampung, yaitu di Provinsi Tanggamus, Gunung Tanggamus. Kepoin kontennya. Kita baru nyampe base camp dan teman saya. Kita lanjut sarapan dulu karena kita belum sarapan dari pagi, yo kan? Sebelum mengawali pendakian ke gunung mana Tanggamus ini, kita awali dengan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. 957 kita lanjutkan dari base camp Gunung Tanggamus menuju ke pintu rimba Gunung Tanggamus. Saat melakukan perjalanan menuju pintu rimba, kita dapat disuguhkan banyak sekali view yang bagus dan jalan yang enak. Saat ini saya menuju masjid atau musola yang ada di dekat campground Gunung Tanggamus. Selama perjalanan menuju ke pintu rimba Gunung Tanggamus, nampaknya Gunung Tanggamus awal-awal mempunyai medan yang landai ya teman-teman ya. Di sini kami berdua hanya nyantai-nyantai saja. Tahu-tahu udah nyampe nih kita nih ke mata air pertama Gunung Tanggamus. Memang agak unik mata airnya, karena apa? Karena dia menggunakan sumur sebagai mata airnya. Sesampainya di mata air pertama, kita menemukan rombongan lain dan memutuskan untuk muncak bareng. Kita lanjutkan pendakian setelah kita beberapa menit melakukan istirahat sebentar dan ngobrol-ngobrol santai. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke pintu rimba dan kita melewati terowongan kayak gini nih ya, kayak bagus sekali bambu-bambunya. Dan kalau kalian teliti, di depan ini sudah hampir sampai menuju ke campground Gunung Tanggamus, Lampung. Tapi sebelum sampai ke campground area Tanggamus, kita bakal melewati musola dulu teman-teman. Ini dulunya musola, mungkin sekarang jarang diurus. Dan ini rombongan kita yang tadi. Oke, kita telah sampai di campground Gunung Betung, Lampung. Di sini nampaknya tidak ada yang ngecamp sama sekali karena mungkin bukan weekend mungkin ya teman-teman ya. Ini hari Kamis, agak khawatir juga gitu. Setelah dari campground tadi maju sedikit, kita sudah menemukan jalan yang termasuk ini adalah jalan air dan lumayan panjang gitu. Kayak teman-teman saya beberapa kali ada yang kepleset. Saya pelan-pelan ngeliatin teman saya gitu, takut kenapa-kenapa, karena dalam pendakian itu bukan puncak yang istimewa, tapi kebersamaannya. Ini kita istirahat sebentar sambil menikmati view yang begitu indah dari Gunung Tanggamus. Tara. Wow. Ya, kita lumayan istirahat, lumayan agak lama karena teman kita mintanya lama, nggak apa-apa. Dan kira-kira beginilah view Gunung Tanggamus via Sidikaton. Kita sudah sampai ke pintu rimba. Wow, sangat gelap sekali. Bacot. Oke bos, kita masuk rimba ini ya. Rimba. Buset. Kameramen tetap selamat. Itu pelajarannya teman-teman, jangan pernah lengah kalau di gunung. Dia kompak kemandanan. Dan ternyata memang kita belum memasuki pintu rimba. Aku agak bingung ini pintu rimbanya di sebelah mana. Padahal di depan juga udah kebun-kebun. Kalau kalian tahu pintu rimbanya ada di mana, bisa di komen-komen dulu ya. Siapa tahu ada kita yang kelewat gitu kan. Nah, di sini kita tukar kamera dan anak ini pengen di depan gitu kan. Kita lanjutin perjalanan dan ketemu rombongan yang pertama tadi
kita ketemu di mata air satu. Buat teman-teman yang pengen ngedaki Gunung Tanggamus, alangkah baiknya kalian mempunyai teman yang sudah pernah naik Gunung Tanggamus agar tidak tersesat, karena di Gunung Tanggamus itu banyak sekali percabangan. Kalau awal-awal begini mungkin masih sedikit, kalau udah nyampe ke hutan-hutannya itu ada banyak cabang, bisa aja ada jalan hewan gitu. Pos 1, pos 3 lagi. udah ngeblank ini. Udah capek. Dan kita sampai ke pos 2 pas azan jam 12. Jadi kita memutuskan untuk istirahat lama. Nggak jauh dari pos 2, kita sudah sampai ke mata air kedua, yaitu air terjun. Di sini kita bisa ngisi persediaan air. Dadah. Ini kamera. Kamera. Mana? Air kulkas langsung dari alam ya. Oh. Kita tes ya. Tester. Gimana? Seger banget. Oke. Kayak air kulkas dinginnya. Dan setelah berjalan selama 1,5 jam, kita berhasil sampai ke pos 4 Gunung Tanggamus. Jadi gini ya teman-teman, dari pos 4 ke pos 5 itu memakan waktu 2 jam. Itu paling lambat kalau orang membawa perempuan gitu. Kalau dipus-pus terus mungkin bisa dipercepat. Udah, kita bakal skip aja nanti di perjalanan yang bagus. Yuk. Kita beberapa kali mendapatkan trek yang lumayan aneh gitu. Ini harusnya bisa dikasih tangga, tapi pengelolanya tidak memberikan tangga, jadi gimana gitu. Tapi karena kawan kita pro, gas kena aja cuy. Sudah sampai jalur yang viral, jalur air. Tadi ada tulisan apa ya? Ada tulisan menuju pos 5, berarti kita bentar lagi mau nyampe ke pos 5. Kita berdua di Gunung Tanggamus. Ya udah teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Bagi yang nanya kemana rombongan tadi, orang bertiga itu mereka balik cuy gara-gara temennya nggak kuat. Itu bukan rombongan kita ya, jadi kita bukannya egois, tapi kita beda rombongan. Dari ada tulisan pos 5, kita sudah nyampe ke spot viral Gunung Tanggamus. Kita foto-foto dulu buat dokumentasi. Nanti kita lanjut, kalau lanjut ke sana teman-teman. Ya. Foto di sini salah. Oke. Oke kawan. Kita mau sampai ke tanjakan viral. Ini dia tanjakan viral Gunung Tanggamus. TikTok ini. Terus sesampainya di pos 5, hujan datang dengan sangat deras dan kami kehujanan neduh di atas akar-akar, di bawah akar-akar pohon, dan menggunakan peralatan emergensi kita, yaitu mantel dan rain cover untuk daypack kita. Dari turunnya hujan tersebut, kita sudah tidak sama sekali mementingkan dokumentasi karena itu hujan yang sangat lebat. Pertama, kita sudah gak memikirkan dokumentasi, kita memikirkan gimana submit cepat dan tepat. Dan kita sesaat submit, kita papasan dengan orang lain dan kita nyuruh orang itu tuh berjalan lambat supaya kita submit, terus turunnya bareng dengan orang tersebut supaya kita pulang maghrib dalam keadaan rombongan. Dan ini dia beberapa dokumentasi kita saat di puncak. Lebih parah. Kita maghrib dari sini cuy. Lah aku maghrib baru turun, baru nyampe hutan-hutan.
Tang. Mas lewat kali di yang ini orang